Di balik kegagahan dan ketegasan Jenderal Ahmad Yani, tersimpan kisah yang jarang diungkap, sebuah titik lemah yang mempertanyakan moral pemimpin di tengah hedonisme Orde Lama. Ia membuat aturan anti-poligami untuk tentara, tapi diam-diam terjebak dalam skandal istri muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan apa kaitannya dengan malam tragis 30 September 1965? Pada masa akhir kekuasaan Presiden Soekarno, suasana elit politik Indonesia bukan hanya dipenuhi intrik ideologi dan perebutan pengaruh, tetapi juga dibumbui dengan kehidupan hedonistik yang kontras dengan penderitaan rakyat kebanyakan. Ketika ekonomi porak-poranda dan konfrontasi politik semakin menegang, para pejabat di pusat kekuasaan justru asyik dalam pesta-pesta yang menjauh dari idealisme revolusi. Suhok Gi, mahasiswa sejarah Universitas Indonesia dan aktivis kritis, menggambarkan situasi ini dalam buku hariannya. Tiap minggu diadakan pesta-pesta yang dekaden di istana, dengan ngomong cabul dan perbuatan-perbuatan cabul. Catatan itu adalah potret moral elit Orde Lama yang mulai keropos dari dalam. Gi menyoroti bagaimana kekuasaan tidak lagi menjadi alat perjuangan rakyat, melainkan medan perayaan kekuasaan pribadi. Ini adalah awal dari dekadensi yang akan berujung pada tragedi nasional G30S 1965. Di tengah pusaran kekuasaan yang mulai kehilangan integritas, Letnan Jenderal Ahmad Yani berdiri sebagai salah satu figur yang tampak menjanjikan harapan. Sosoknya dikenal luas, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga di lingkaran istana, sebagai jenderal muda yang tegas, berwibawa, dan karismatik. Ia bukan sekadar perwira tinggi militer, tapi representasi dari generasi perwira yang lahir dari semangat revolusi, disiplin perang gerilya, dan idealisme kemerdekaan. Harisma Ahmad Yani tak hanya berasal dari postur dan penampilannya yang rapi dan gagah, tapi dari kepemimpinan yang tegas dan sikap moral yang, pada mulanya, terlihat kokoh. Ia mampu membangun citra sebagai pemimpin yang tidak mudah terbuai oleh gemerlap kekuasaan, berbeda dari sebagian elit lain yang mulai sibuk berpesta ketika rakyat mengantri beras dan gula. Pada tahun 1962, sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani mengeluarkan sebuah peraturan internal yang mencolok. Setiap prajurit dilarang mengambil istri kedua, tanpa izin resmi dari komandan dan persetujuan istri pertama. Aturan ini sangat progresif untuk ukuran zamannya. Dalam masyarakat patriarkis dan lingkungan militer yang maskulin, poligami dianggap lumrah, bahkan seringkali menjadi simbol status sosial. Tapi Yani, sebagai pemimpin, melihat bahwa kehidupan rumah tangga perwira berkaitan erat dengan disiplin, stabilitas mental, dan moralitas institusi. Bagi Yani, ketertiban personal adalah fondasi bagi ketertiban komando. Jika seorang prajurit tidak dapat memimpin keluarganya dengan adil dan jujur, bagaimana ia bisa memimpin pasukan di medan pertempuran? Namun, langkah Yani itu bukan tanpa risiko. Di masa itu, beberapa jenderal dan pejabat tinggi yang berada di lingkaran kekuasaan Soekarno menjalani poligami secara terang-terangan, bahkan menjadikannya semacam simbol kejayaan pribadi. Hidup di antara pesta, kekuasaan, dan perempuan adalah bagian dari budaya elit saat itu, sebuah gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Karena itu, peraturan moral Yani dianggap mengganggu kenyamanan sebagian kalangan elit, terutama mereka yang terbiasa menjadikan istri kedua atau ketiga sebagai pelengkap gaya hidup. Tapi Yani tak gentar. Sikapnya menegaskan bahwa militer bukan tempat untuk ego pribadi yang liar, melainkan barisan yang harus menjadi panutan dalam kesederhanaan, dalam tanggung jawab, dan dalam keteladanan. Ahmad Yani bukan tipe komandan yang sekadar mengandalkan pangkat. Ia adalah figur pemimpin yang memahami bahwa disiplin bukan hanya soal baris berbaris atau strategi perang. Ia percaya moral pribadi seorang perwira adalah cermin dari ketahanan dan kredibilitas Angkatan Darat. Karena itu, ia seringkali dianggap keras oleh sebagian kalangan. Tapi ketegasan itulah yang membuatnya disegani, bahkan oleh mereka yang diam-diam tidak menyukainya. Banyak yang menilai bahwa keputusan-keputusan internal Yani yang bernuansa moral ini adalah bentuk dari upaya membendung pembusukan dari dalam. Ia sadar, ancaman terhadap institusi TNI ada bukan hanya dari luar, PKI, konfrontasi, atau konflik politik, tetapi juga dari dalam, dari para perwira yang kehilangan arah, karena terseret dalam gaya hidup elit yang dekaden. Namun, sekuat-kuatnya prinsip, kadang sejarah memperlihatkan bahwa manusia,
Betapapun kuat dan disegani, tetaplah makhluk yang rapuh di hadapan godaan. Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang semula menjadi simbol disiplin dan moralitas militer, akhirnya ikut terseret dalam arus yang sebelumnya ia coba bendung. Catatan Suhok Gi dan kesaksian Jenderal Haryo Kecik menjadi petunjuk tentang sisi manusiawi sekaligus tragis dari seorang Yani. Menurut Kecik dalam Pemikiran Militer 2, sepanjang masa bangsa Indonesia, Yani memiliki satu titik lemah, perempuan. Di lingkungan elit istana yang penuh pesta dan hedonisme, di mana perempuan cantik kerap dijadikan alat untuk meluluhkan atau menjebat, Yani rupanya ikut terpeleset. Dari catatan Gi, sekitar tahun 1962, sang jenderal mulai dekat dengan seorang siswi SMA. Hubungan itu kemudian berkembang, hingga Yani disebut memelihara istri muda, meski tidak pernah dijelaskan secara rinci bagaimana pernikahan itu berlangsung. Hubungan ini menjadi pukulan bagi citra moral Yani. Bagi para bawahannya yang mendukung langkah anti-poligami, ini menjadi kabar pahit. Bagi lawan-lawan politiknya di lingkar kekuasaan, ini adalah titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Suhok Gi mencatat bahwa kehidupan elit politik dan militer kala itu begitu lekat dengan perempuan-perempuan penghibur, pesta-pesta yang penuh ngomong cabul dan perbuatan-perbuatan cabul. Dalam arus inilah, Yani hidup sebagai tokoh utama militer. Maka, tak heran jika godaan semacam itu memang sangat nyata, terstruktur, dan sistemik. Yani menikahi Yayu Rulia Sutowiryo, perempuan yang setia mendampinginya sejak masa perang gerilya. Yayu bukan sekadar istri pertama, tetapi juga simbol dari perjuangan masa sulit, masa ketika Yani belum punya pangkat, mobil dinas, atau kekuasaan. Namun, pada malam terakhir hidupnya, Yani tidak sedang bersama Yayu. Sejumlah sumber menyebut, Yayu sedang ngambek karena isu hubungan suaminya dengan perempuan lain. Julius Poe dalam Gerakan 30 September, pelaku, pahlawan dan petualang menulis bahwa malam itu Yayu sedang tirakatan, berdoa dan menyepi. Setelah Yani gugur dalam peristiwa 1 Oktober 1965, perempuan yang disebut sebagai istri keduanya, Hadijah, menjadi janda. 3 tahun kemudian, ia menikah dengan Herman Saren Sudiro, seorang perwira yang sebelumnya juga berada di lingkaran Markas Besar Angkatan Darat. Putri Ahmad Yani, Amelia Yani, dalam wawancara dengan Tempo, 30 September 2002, menanggapi hal ini dengan kalimat jujur, namun menyentuh. Saya rasa wajar saja kalau Bapak punya affair, karena Bapak itu orangnya ganteng sekali. Pernyataan Amelia memperlihatkan sisi pribadi seorang anak yang mencoba memahami ayahnya, sosok pemimpin yang heroik, tapi juga manusia biasa yang bisa kalah di medan batin. Kisah Ahmad Yani adalah potret nyata tentang bagaimana kekuasaan bisa menjadi ujian paling berat bagi integritas seseorang. Seorang jenderal yang dikenal disiplin dan berani berkata tidak pada budaya permisif di lingkar istana, pada akhirnya juga tak kuasa menahan badai godaan yang dibentuk oleh sistem itu sendiri. Peraturan yang ia keluarkan pada tahun 1962 melarang prajurit berpoligami tanpa izin istri pertama, menjadi deklarasi moral di tengah suasana elit militer dan politik yang terjangkit penyakit kekuasaan. Tapi aturan itu, seperti sejarah mencatat, bukan hanya ditentang secara diam-diam. Ia dilawan secara halus, disabotase lewat godaan yang personal. Dan seperti banyak kisah dalam sejarah kekuasaan, Yani pun jatuh di tempat yang paling ia coba tegakkan, disiplin keluarga dan kesetiaan. Dalam narasi Jenderal Haryo Kecik, terlihat bahwa lingkungan politik saat itu bukan hanya permisif, tapi aktif menciptakan jebakan. Perempuan bukan sekadar bagian dari kehidupan pribadi para pejabat, tapi juga alat negosiasi, kompromi, bahkan penaklukan. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan dan seks berkelindan dalam intrik yang sulit diurai dengan kacamata hitam putih moral. Yani, meski bukan sosok seperti Soekarno yang terbuka dengan poligami dan kehidupan romantik yang flamboyan, tetap manusia. Ia punya titik lemah, dan titik lemah itulah yang akhirnya dijadikan pintu masuk untuk menghancurkan reputasi maupun kekuatannya. Lebih tragis lagi, kerapuhan moral ini justru menjauhkan dirinya dari istri yang paling setia, Yayu. Di malam sebelum peristiwa G30S, Yani tidak bersama Yayu. Apakah ini kebetulan, atau bagian dari keping puzzle tragedi yang lebih besar? Kisah Ahmad Yani tak bisa dilepaskan dari konteks zaman. Pada dekade tahun 1960-an, Indonesia bukan hanya sedang bergolak secara politik, tapi juga secara moral. Revolusi yang digagas Soekarno membuka ruang untuk perubahan-perubahan besar, tetapi juga membuka celah bagi disorientasi nilai di kalangan elit. Budaya hedonistik,
Pesta di istana, perempuan-perempuan cantik yang jadi simbol status, semua menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang semakin menjauh dari rakyat. Di tengah semua itu, muncul figur-figur seperti Sohokgi yang lantang mengecam kemunafikan elit, termasuk kegemaran mereka pada poligami dan gaya hidup glamor yang bertolak belakang dengan semangat revolusi. Yani, dengan segala hormat atas jasa dan pengorbanannya, akhirnya menjadi bagian dari zaman itu, baik dalam kelebihan maupun kekurangannya. Ia adalah cermin dari ambiguitas moral generasi pemimpin pas revolusi, keras terhadap disiplin, tapi lembek terhadap godaan pribadi, gagah di medan perang, tapi goyah di medan batin. Ahmad Yani meninggal sebagai pahlawan revolusi. Namanya diabadikan di museum, monumen, dan buku sejarah. Tapi warisan moralnya jauh lebih kompleks. Ia bukan hanya simbol perlawanan terhadap komunisme atau ketegasan militer, tapi juga simbol tentang bagaimana seorang manusia, meskipun gagah, disiplin, dan tegas, tetap bisa kalah di medan yang lebih senyap. Medan ujian karakter pribadi. Cerita tentang Hadijah, istri mudanya, dan Yayu, istri pertama yang ia tinggalkan, bukan sekadar gosip sejarah. Ia adalah bagian penting dari narasi manusiawi seorang jenderal besar. Sebuah pelajaran bahwa integritas sejati tidak hanya diuji di hadapan musuh bersenjata, tapi juga di hadapan bisikan lembu kekuasaan dan rayuan kehidupan yang semu. Dalam pandangan ini, Ahmad Yani tetap layak dikenang, bukan karena ia sempurna, tapi justru karena ia nyata. Seorang pemimpin yang mencoba menjaga moral, namun akhirnya kalah oleh sistem yang korup dan jebakan pribadi. Dan justru dari situ, sejarah memberi kita pelajaran yang paling jujur, bahwa manusia, setegar apapun, selalu perlu berjaga dari dalam. Video ini bukan untuk menghakimi pribadi. Yani tetap pahlawan yang gugur membela negara. Tapi kisah ini mengingatkan kita, kekuasaan tanpa kendali moral adalah bom waktu. Yani mencoba membersihkan angkatan darat dari poligami, tapi ia sendiri terjatuh. Di era di mana perempuan jadi alat politik, integritas adalah barang langka. Mungkin, inilah pelajaran terbesar dari tragedinya. Seorang pemimpin bisa gagah di medan perang, tapi hancur oleh godaan yang ia sendiri larang. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, bagaimana kita harus menilai pemimpin yang jatuh di medan pribadi?